Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ivan Ahmad Gufron, Master of Philosophy, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum dan rekan-rekan Ekonomi Syariah kelas 2A yang saya banggakan. Baiklah, saya Lina Nurfadila selaku moderator kelompok 10 dengan tema Filsafat Nusantara atau kearifan lokal. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang beranggotakan Imas Masito, Wiwin Nurwidatun, Nova Ariska, dan saya sendiri, Lina Nurfadila. Baiklah, untuk membuka presentasi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nova Ariska. Kepadanya saya persilahkan. Baik. A. Makna filsafat Nusantara. Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit atau Pulau Jawa. Yang kedua, filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara adalah filsafat yang khas berbicara soal Nusantara atau bangsa Indonesia. Filsafat ini objek materialnya adalah Nusantara. Artinya, Nusantara membahas segala hal yang berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan Nusantara, dan tidak membahas hal-hal di luar persoalan Nusantara. Karena itu, filsafat Nusantara berakar pada seluruh eksistensi Nusantara, dengan segala kekayaan budaya dan nilainya. B. Ciri khas filsafat Nusantara atau kearifan lokal. Yang pertama berkaitan dengan hal-hal yang adi, kodrati atau supranatural. Yang kedua berkaitan tentang hal yang menyangkut alam semesta. Yang ketiga berorientasi pada tujuan akhir atau dunia setelah dunia ini. Yang keempat menonjolkan rasa kebersamaan. C. Sumber bahan filsafat Nusantara. Terdapat dua sumber dalam menganalisis filsafat Nusantara. Pertama adalah sumber eksplisit, yaitu sumber yang berbentuk tulisan-tulisan para tokoh tentang filsafat lokal. Kedua adalah sumber implisit, yaitu mengobservasi langsung kebudayaan pramodern atau filsafat lokal bangsa Indonesia. Baik, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova Ariska. Selanjutnya pembacaan materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Imas Masito. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, dalam mengobservasi kebudayaan bangsa Indonesia, kita harus mengetahui definisi kebudayaan. A. Kebudayaan menurut Pan Person adalah sebuah aktivitas manusia yang mengandung nilai-nilai atau cita-cita. B. Menurut Kuncoro-Ningrat, terdapat 7 unsur kebudayaan sebagai unsur yang dianalisis dalam kebudayaan, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem religi, dan sistem kesenian. D. Corak filsafat Nusantara. Terdapat 3 corak dari filsafat Nusantara, yaitu 1. Objek mutlak, 2. Objek terselubung, dan 3. Subjek relatif. E. Metode penelitian filsafat Nusantara. Metode penelitian filsafat Nusantara terdapat 3 metode maupun pendekatan dalam penelitian filsafat Nusantara, yaitu 1. Pendekatan sistematika filsafat, 2. Pendekatan unsur budaya daerah, dan 3. Pendekatan campuran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Imas Masito. Selanjutnya pembacaan materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Wiwin Nurwidatun. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. F. Tokoh filsafat Nusantara. 1. Soetono.
yaitu seorang pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua di era 80-an. Pernah menjabat sebagai dekan Fakultas UGM dan pernah menjadi seorang peneliti filsafat Pancasila di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Karyanya, Selayar Pandang tentang Filsafat Indonesia, Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia, Menuju Filsafat Indonesia, Negara-negara di Jawa sebelum Proklamasi Kemerdekaan. 2. Muhammad Hatta. Merupakan wakil presiden pertama Indonesia dan beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, Alam Pikiran Yunani. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurwi Datun. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga, yaitu Ki Hajar Dewantara atau biasa dipanggil Bapak Pendidikan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Masuk ke dalam aliran idealisme ini menyatakan nilai ini bersifat mutlak benar salah dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Yang kedua, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara juga masuk ke dalam filsafat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, konsep trikon yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara terdiri dari kontinuitas, yang kedua konvergensitas, yang ketiga konsentrisitas. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang tidak hanya terdapat dalam sastra tradisional atau sastra lisan atau sastra tulis. Penuturnya tetapi terdapat dalam berbagai pandangan hidup, kesehatan, dan arsitektur, dalam alektika hidup-mati, atau sesuai yang hidup akan mati. Tanpa pelestarian dan revitalisasi, kearifan lokal pun suatu saat akan mati. Baik, yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lina Nurfadila selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.